Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Maharani Agustina. Saya adalah mahasiswa dari Digitech University dengan nomor pokok mahasiswa 101201777. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil dari pengamatan saya tentang perilaku individu pada sebuah organisasi sosial di wilayah Kabupaten Bandung. Pertama-tama saya akan membahas atau menjelaskan sedikit definisi tentang organisasi sosial. Organisasi sosial ini adalah sekumpulan orang-orang atau masyarakat yang terstruktur dan mempunyai suatu tujuan yang sama sehingga bisa membentuk lembaga sosial atau organisasi dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya ada deskripsi mengenai komunitas relawan sosial. Komunitas relawan sosial adalah organisasi yang berorientasi pada penanganan permasalahan sosial, pendidikan, keagamaan, ekonomi, kesehatan, penanganan anak terlantar, serta penanggulangan bencana alam. Perilaku organisasi ini memiliki beberapa poin penting. Yang pertama yaitu dasar-dasar perilaku individu, yang kedua yaitu nilai dan sikap, yang ketiga yaitu kepribadian dan emosi, yang keempat yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu dasar-dasar perilaku individu. Dasar-dasar perilaku individu ini mempunyai beberapa poin penting juga. Yang pertama ada karakteristik biografis, merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Yang kedua ada kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dan mempunyai kemampuan individu yang tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan yang kedua yaitu kemampuan fisik. Selanjutnya ada kepribadian atau personality. Kepribadian ini merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Faktor-faktor pembentuk kepribadian yang pertama yaitu genetik, lingkungan, dan situasi. Yang selanjutnya ada belajar, dan yang terakhir ada perilaku organisasi positif. Yang selanjutnya ada pengertian nilai dan sikap. Nilai merupakan sesuatu yang diresapi, dimaknai, dijadikan landasan dan ukuran dalam bersikap atau berperilaku. Hal tersebut tidak lepas dari refleksi pengalaman yang terjadi di masa lalu setiap individu. Tidak menutup kemungkinan bahwa nilai bukan berasal dari pengalaman pribadi. Nilai dapat pula berasal dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain itu dianggap layak oleh individu untuk dijadikan panutan dalam hidupnya. Setelah mengetahui beberapa pengertian mengenai nilai, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang berkaitan dengan baik atau tidak baik dan dijadikan landasan dalam bersikap. Yang selanjutnya ada kepribadian dan emosi. Pengertian atau definisi kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan kepada situasi tertentu. Tiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Yang selanjutnya ada emosi. Menurut Stephen Robbins, terdapat 3 hal penting dalam emosi dan suasana hati, yaitu yang pertama ada afeksi. Afeksi adalah nada perasaan, bagaimana kita merasakan sesuatu, hanya dirasakan di dalam, namun tidak melibatkan aspek biologis, akan tetapi dapat menimbulkan ketidaksebidangan. Yang kedua ada emosi. Emosi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan reaksi terhadap seseorang terhadap kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang ketiga ada mood. Mood juga sama merupakan suasana hati atau respon yang terjadi setelah merasakan. Melibatkan aspek biologis dan durasi terjadinya. Biasanya panjang atau lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun. Dan yang terakhir ada persepsi diri dan pengambilan keputusan.
Persepsi adalah suatu pandangan individu mengenai pengalaman tentang objek atau peristiwa, serta bagaimana cara melihat, mengartikan, dan menilai sesuatu yang diperoleh berdasarkan informasi dari penafsiran pesan. Sedangkan pengertian dari persepsi diri adalah bagaimana orang memutuskan sikap dan perasaan mereka sendiri dari melihat bagaimana diri mereka diperlakukan dalam berbagai situasi. Hal ini terutama berlaku ketika isyarat internal yang sangat lemah atau membingungkan mereka secara efektif menempatkan orang di posisi yang sama sebagai pengamat eksternal. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Definisi lain mengenai keputusan adalah merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Pengertian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan menentukan alternatif yang matang untuk mengambil tindakan yang paling tepat. Definisi lain tentang pengambilan keputusan adalah suatu proses dengan menggunakan untuk memilih sebuah tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Aspek pengambilan keputusan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan dan aspek kreativitas. Itu dia tadi definisi tentang poin-poin perilaku organisasi yang telah diamati dari perilaku individual pada organisasi relawan sosial, yang tentunya semua individual memiliki perilaku seperti yang tadi saya sebutkan saat beraktivitas atau bekerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komunitas relawan sosial tadi. Nah, komunitas ini didirikan pada tahun 2013 yang diawali dari kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh sang pendiri dan mulai merutinkan menjalankan kegiatan bersama anak disabilitas sehingga akhirnya menjadi sebuah komunitas peduli anak disabilitas. Berbeda dengan komunitas lainnya yang hanya sekedar melakukan sosialisasi, komunitas ini terjun langsung berbaur dengan anak-anak disabilitas yang berbeda. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi terapi untuk anak dan bimbingan untuk orang tua untuk menunjang kegiatan tersebut. Komunitas ini sudah memiliki kurang lebih 300 volunteer. Komunitas ini baru mendapatkan perhatian dari pemerintah setelah sang pendiri menjadi juara pada ajang pemuda pelopor dan mendapat bantuan dari pemerintah berupa pembuatan izin yayasan. Instansi pemerintah yang hadir antara lain di Dispora Jabar dan Kabupaten Bandung, juga dari dinas sosial setempat. Komunitas sosial ini fokus pada isu dan kegiatan anak-anak disabilitas di alam terbuka. Komunitas sosial yang didirikan dengan tujuan untuk mewadahi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar dan bermain di alam terbuka dengan menjadikan alam sebagai terapi, khususnya anak-anak disabilitas yang tidak mendapatkan kesempatan akses pendidikan, kesehatan, dan menjembatani anak-anak disabilitas untuk bisa berinteraksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, komunitas ini juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran peduli disabilitas pada masyarakat dengan membangun budaya masyarakat inklusif dengan harapan menciptakan lingkungan inklusif untuk anak-anak disabilitas. Komunitas ini telah memiliki total 10 anggota inti dan memiliki kurang lebih 100 anak berkebutuhan khusus yang ditangani atau tergabung dalam komunitas ini. Komunitas ini juga melakukan terapi-terapi dengan media belajar dengan alam pada anak-anak berkebutuhan khusus yang masih kanak-kanak hingga beranjak dewasa yang kurang beruntung dan tidak mendapatkan penanganan medis dengan serius. Setiap tahun, komunitas ini menyelenggarakan beberapa acara melibatkan pihak dari luar komunitas dengan cara open volunteer. Selanjutnya saya akan memaparkan pengamatan atau observasi yang dilakukan terhadap perilaku individu di dalam organisasi tersebut yang diantaranya memiliki 6 anggota khusus yang 3 diantara jenis kelamin perempuan dan 3 diantara lainnya berjenis kelamin laki-laki. Sesuai pemahaman dasar-dasar perilaku individu, karakteristik biografis yang dimana gender itu sangat menjadi pertimbangan. Semisal gendernya perempuan itu cenderung memiliki tingkat empati yang lebih tinggi, lemah lembut, dan lebih fleksibel, sedangkan lelaki mempunyai karakter yang tegas dan lebih teliti. Sama halnya seperti anggota yang 6 orang ini, yang 3 orangnya dengan berjenis kelamin
perempuan memiliki tingkat empati yang lebih tinggi dibandingkan anggota laki-laki. Nah, pada saat mereka sedang berinteraksi dengan anak-anak disabilitas, mereka akan lebih berempati dan juga lemah lembut. Selanjutnya ada kepribadian dan emosi. Kepribadian dan emosi ini secara keseluruhan digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Pola perilaku pikiran dan emosi yang unik dan relatif stabil yang ditunjukkan oleh seseorang. Dari kepribadian dan emosi ini, anggota komunitas tersebut sangat menunjukkan dimensi kecerdasan emosi, di antara lain yaitu self-awareness atau kesadaran diri, self-management atau kelola diri, self-motivation atau motivasi diri, empati, social skills atau keterampilan sosial. Dan mereka juga sangat menerapkan emosi universal seperti bahagia pada saat mereka menjalankan tugasnya. Sekian video yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam mengucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.